Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Terima kasih untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura atau Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar Fakultas Hukum yang telah hadir pada kesempatan ini dengan jalur online ini, karena kita nanti bimbingan dan penyuluhannya akan difasilitasi oleh pengurus IMK Pijar. Terima kasih untuk Andre dan kawan-kawan ya. Mohon nanti dibuat jadwalnya supaya mereka memahami bahwa kegiatan ini membantu tumbuh kembang iman para mahasiswa Katolik untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana menjadi mahasiswa Katolik yang mampu menjadi terang dan garam. Mari kita buka kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dapat hadir pada kesempatan ini. Kami bersyukur atas hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni ini. Semoga kesempatan ini menjadi tanda bagi kami bahwa negara kami adalah negara yang menjunjung tinggi segala peradaban, dan yang paling utama Pancasila adalah bukan hanya sebagai lambang, tetapi mempersatukan kami seluruh anak bangsa menjadi satu bangsa, satu negara. Berkatilah kami para mahasiswa Katolik Fakultas Hukum, terutama pengurus IMK Pijar dan juga para anggota IMK Pijar. Semoga kami selalu menjadi pribadi yang selalu menjadi terang dan garam, membahagiakan orang tua, dan yang paling utama mampu menjadi pro ecclesia et patria, demi gereja dan tanah air, untuk menjadi agen-agen cipta kasih dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, materi pada hari ini yaitu kita masuk ke bagian pertama dari moralitas kaum muda. Jadi saya beri pengantar dulu, mengapa penting moralitas bagi kaum muda ini. Karena kita dengar akhir-akhir ini moralitas itu sangat merosot. Kita mendengar ada di Sulawesi ya, dalam waktu beberapa hari yang lalu, ada kejadian yang memilukan ya. Seorang anak di bawah umur itu digilir oleh 11 laki-laki dewasa dari oknum polisi, oknum PNS, bahkan oknum kepala desa ya. Jadi orang-orang yang seharusnya melindungi ya, justru menjadi pelaku. Bahkan miris akhir-akhir ini juga kita mendengar ya, bagaimana terjadinya pemerkosaan di dalam rumah sendiri. Bahkan teganya orang tua kandung atau ayah kandung itu menghamili anak kandungnya sendiri, menghamili anak tirinya sendiri, menghamili anak angkatnya sendiri. Bahkan ada yang akhirnya sampai bertahun-tahun. Dan ini menjadi dampak yang luar biasa bagi Anda-Anda yang berkuliah di Fakultas Hukum. Ini merupakan fenomena yang bisa menjadi suatu bahan penelitian untuk aspek perlindungan hukum terhadap para korban-korban pelaku kejahatan ya, terutama kejahatan yang menyangkut anak-anak atau remaja di bawah umur. Atau kita bisa melihat sekarang dengan mudahnya orang melakukan tindakan ya, pembunuhan. Nah, ini saya di Sulawesi Tengah ya, gadis berusia 15 tahun, 11 pria dewasa menggilirnya. Pas tadi keluar di ya notifikasi saya di laptop saya. Nah, ini dampaknya apa bagi Anda sekarang ya? Ini adalah dampak turunnya jauh moralitas. Pelaku-pelaku ini adalah yang hidup dalam ya, pasti memiliki masa muda. Tetapi
yang paling sangat menanggung beban adalah korban. Ya. Korban itu kalau misalnya pelaku, mungkin dia mendapat hukuman ya, lalu dia berada di penjara, baik di rutan maupun di lapas ya. Tetapi kalau korban, dia akan mengalami trauma seumur hidup yang akan menjadi beban. Dan ada, ya walaupun sudah mengikuti trauma center, dia akan menjadi trauma seumur hidup. Itu akan dibawa ya. Dan itu membutuhkan yang namanya pemulihan yang sangat panjang. Sehingga sebagai mahasiswa hukum, terutama mahasiswa Katolik, hal-hal seperti itu terjadi di sekitar kita dan perlu disikapi. Dan kita juga lihat diri kita atau orang lain tuh banyak merosot dalam ketertiban lalu lintas ya. Penggunaan helm, ya kan, mematuhi traffic light, rambu-rambu lalu lintas ya. Itu sangat kurang. Nah, ini makan terjadi di kalangan mahasiswa. Untuk itu, bimbingan dan penyuluhan ini bukan mengajari Anda untuk menjadi berubah, tetapi mengajak untuk merefleksikan atau merenungkan sikap hidup kita. Terutama Anda yang berada di generasi yang menggunakan teknologi. Ya. Jadi sekarang Anda sudah sangat easy going lah. Sangat mudah menggunakan teknologi. Ya. Bahkan Anda bisa menafsir, bahkan kita bisa membayangkan, kalau kita bercakap-cakap di WA, bahasa WA itu kita tahu. Kalau yang senang dengan kita, tapi itu hanya tanggapan kita sepihak. Kalau chat kita tidak dibalas, ya kan? Kalau kita chat pacar kita lalu tidak dibalas, udah mulai itu. Kalau 3 kali udah habis itu putus kan. Dan itu juga dampak yang sangat luar biasa ya. Kita tahu ada beberapa waktu lalu ya terjadi ketika diputus pacaran lewat Facebook, lalu diputuskan lewat Facebook, lalu bunuh diri. Nggak kenal orangnya, ya kan? Baru gak 1 bulan romantisme, ya. Lalu dia bunuh diri. Atau bahkan yang terjadi, ya, dia hanya kenal di Facebook, wah luar biasa. Akhirnya kopi darat, dan apa yang terjadi? Dia dihabisi. Rupanya dia residipis, ya. Dan ini terjadi. Hal-hal yang seperti ini menjadi bagian bagaimana diri kita dulu untuk memahami bahwa moralitas itu adalah bagian yang terintegrasi dalam diri kita. Saya ingat waktu saya mengikuti kegiatan tingkat nasional ya yang diadakan KWI di Kalimantan Barat itu, ya, apa sih faktor-faktor penggerak untuk kaum muda kita itu tangguh, hebat, atau menjadi terang dan garam di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ada 2 faktor driving forces-nya ya, atau faktor penggeraknya. Yang pertama adalah spiritualitas belajar kaum muda tinggi, dan moralitas kaum muda itu tinggi. Nah itu. Jadi ada 2. Jadi sekarang kalau kita punya semangat spiritualitas untuk belajar tinggi, ya kita pasti akan menyelesaikan ya perkuliahan kita dengan target 4 tahun. Ya. Makanya Untan mencanangkan untuk angkatan baru itu target 5 tahun. Kalau tidak selesai 5 tahun DO. Nah, itu. Kalau sebelum-sebelumnya 7 tahun. Ya. Nah, itu terjadi di semua kampus di Untan. Ya. Mengapa seperti itu? Ya. Kalau 4 tahun lalu menyelesaikan lagi ya S2 2 tahun, itu cukup 6 tahun, itu sudah strata 2. Ya. Ini kalau 7 tahun baru S1, ya puji Tuhan lah. Tapi kan sudah membuang waktu 3 tahun. Orang sudah memperoleh banyak, sudah berdaya guna, kita masih belajar. Tapi itu masih lumayan, masih bisa menyelesaikan. Nah, itu harus dipahami. Maka para mahasiswa semester 1, semester 2 itu harus digenjot bagaimana cara penanggulangan.
ya kan? Terutama untuk kaum perempuan. Kaum perempuan ini biasanya terjebak dalam bukan percintaan ya. Kalau misalnya terjadi kehamilan ya, akibat moralitas rendah, dia akan berhenti, sayang. Ya, sayang. Dan itu menjadi suatu faktor yang sangat merugikan kalau kita kuliahnya berhenti. Jadi ada dua juga hal yang harus diingat kalau kita kuliah itu. Kalau kuliah itu jangan sambil kerja. Kalau kerja, ya, kalau kerja itu boleh sambil kuliah. Nah, itu beda filosofinya. Karena kita waktu ditanya orang tua kita atau kita ini ya kuliah sambil kerja itu akan merepotkan kita. Pasti studi kita terganggu. Tapi kalau kita kerja sambil kuliah itu akan berdampak kita mampu menyelesaikan perkuliahan kita karena kita ya punya target waktu. Makanya lebih bagus pure atau murninya adalah kuliah saja. Nah, itu penting ya untuk dipahami. Jadi target selesaikan kuliah itu ya, yang penting orang tua mampu membiayai. Tetapi kalau kita dulunya memang bekerja lalu kuliah, itu juga baik. Tetapi yang agak kurang bisa berimbang itu kalau kuliah sambil kerja. Karena target kita awalnya kuliah. Lalu karena kita stres di kuliah, maka kita bekerja. Akibatnya kita akan melupakan bangku perkuliahan kita. Dan itu sering terjadi. Ya, pada zaman saya dulu itu banyak itu angkatan. Saya hanya menghitung angkatan saya yang Katolik saja itu 48 orang. Tapi yang bisa menyelesaikan sampai ke S1 itu hanya belasan orang. Sisanya ya karena terbentur biaya. Kata biaya ini kan karena memang waktu persiapan kuliah itu lupa. Makanya seharusnya sebelum kuliah itu harus dipersiapkan tempat kerja dulu untuk mendapat biaya. Tapi kalau kita kuliah sambil kerja, pasti tidak selesai. Karena dunia kerja itu membutuhkan orang yang profesional. Nah itu, ya kan? Kalau kita misalnya bekerja di, misalnya menjadi staf atau karyawan di salah satu toko, ya mau tidak mau kita harus bekerja dari pukul 7:30 sampai jam 4. Itu idealnya kan? Nah, itu yang 5 hari kerja. Kalau kita bekerjanya malam, kapan mau menyelesaikan ya tugas kuliah? Nah, tetapi kalau kita kalau kita bekerja sambil kuliah, kita bisa mengambil kuliah malam. Itu antisipasinya. Ya kan? Baik, kita masuk ke materinya, ya. Kita masuk ke bagian pertama, moralitas kaum muda pada pertemuan kali ini. Kita mengambil kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itu ayat kitab suci yang mesti kita ingat. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 2. Ya, bagi yang membawa kitab suci atau yang memiliki aplikasi kitab suci, sekarang tidak ada alasan bagi kita tidak memiliki aplikasi kitab suci. Anda boleh download di beberapa ya tempat-tempat yang menyediakan. Bisa e-Katolik bisa. Yang punya Katolik itu e-Katolik. Kalau mau download pusaka, itu yang punya kantor Kementerian Agama. Itu lengkap. Ya. Jadi tidak ada alasan tidak punya kitab suci lagi ya. Misalnya main game online itu lebih banyak, tetapi main itu tidak ya. Jadi saya rasa ya, bagaimana coba saya tanya, apakah di ini ada download HP? Di HP-nya ada aplikasi kitab suci? Boleh buka mic-nya? Ada semua? Ada? Ada semua ya. Puji Tuhan. Dibaca? Dibaca enggak? Tidak, Pak. Waduh, ini sayang ya. Jadi kalau enggak dibaca sayang ya.
Siapa yang rajin membaca satu ayat setiap hari? Nggak ada? Pengurusnya gimana? Rajin? Rajin? Nggak menjawab nih. Kalau nggak menjawab nih ragu-ragu nih. Jadi ada ya? Jadi udah dapat tadi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 2 sebagai pegangan kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 2. Kalau di situ pakai laptop, bisa membuka juga, karena ya, di laptop juga kita mudah sekarang mencari ayat kitab suci. Jadi dalam pengantar pertemuan pertama ini, ya kalau kita berbicara tentang moralitas kaum muda, kita tidak memaksudkan sebagai atau memaksudkannya sebagai moralitas yang terbatas bagi kaum muda. Mengapa mahasiswa ini adalah agen intelektual yang mesti memahami moralitas kaum muda, apalagi kalian yang berada di bangku kuliah? Karena usia-usia kalian kan antara range 18 ya sampai umur 23 itu adalah orang muda yang memiliki idealisme. Ini lagi kalian punya lagi semangat yang keras, kepala yang keras ya. Jadi kalau kita udah kuliah ini kan argumennya dengan orang tua, oh saya kuliah pak, nah, nggak perlu lagi bapak marah-marahin saya kan gitu. Kalau dulu SMA masih lah lumayan. Kalau SD itu kan katanya belajar 80% itu dari guru, 20% itu dari buku ya. Dikasih terus. Kalau SMP 60% dari guru, 40% dari buku katanya. Nah, kalau SMA ya kan? SMA ya. SMA itu ya. Sekarang metodenya adalah ya, kalau SD itu sekarang itu 80-20, SMP itu 60-40, kalau SMA dibalik 40-60. Nah, kalau kuliah 20-80. Betul nggak? 20% kita kuliah, 80% kita harus belajar sendiri. Ya, apalagi kalian yang mahasiswa Fakultas Hukum, kalau nggak hafal itu, ya, kitab hukum acara pidana, ya kan, KUHP, ya kan, itu akan menjadi sulit ya. Nah, kita balik ke sini. Jadi kita berbicara tentang moralitas. Ya. Moralitas kaum muda lebih bermaksud mengemukakan bahwa keputusan moral sejati yang diambil oleh kaum muda seringkali dikacaukan oleh pengaruh masalah-masalah penting yang sedang berkembang dewasa ini, sehingga membelenggu secara erat hidup kaum muda. Jadi pada semester 1, semester 2 ini kan kita diajak, atau semester atas ya, 3, 4, 5, 6 itu, kita sedang bergelut dengan diri kita. Ya. Sekarang apakah Anda paham enggak? Ya. Anda sedang bergelut dengan diri Anda nih. Saya ngambil yang paling simpel. Ya. Apakah keperjakaan dan keperawanan itu masih relevan bagi Anda kan? Bagi gereja Katolik itu bukan lagi relevan. Memang itulah yang harus dipertahankan. Ya. Sama seperti kita ini, ya kan, menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Yang mahasiswa apakah ya masih mau tetap perjaka? Ya kan? Zaman sekarang kalau pacaran itu enggak begitu-begitu, enggak asik katanya. Begitu juga yang mahasiswi, ya kan? Kalau pacarnya itu tidak begitu-begitu, saya ingat dulu itu ada seorang orang muda katakan, terlalu baik dia tuh. Jadi tidak tega pacaran dengan dia. Ah, ini agak aneh. Jadi moralitas kalian ini sedang lagi diuji. Diuji. Ya. Apalagi yang tinggal di kos. Kalau tinggal di asrama suster masih bisa dipantau, ya. Tapi itu juga bisa kebobolan, ya. Waktu pas lagi di luar. Tapi kalau tinggal di kos, siapa yang bisa memiliki standar moralitasnya, yang bisa mampu untuk menghalau
seks bebas sekarang itu. Ini baru kita berbicara tentang seks bebas ya, kawan-kawan. Nah, jadi persoalannya karena kalian sudah dianggap dewasa. Ya, kalau kalian melakukan kejahatan itu kalian ya bukan lagi pelaku anak, tapi memang sudah pelaku dewasa. Karena kalian sudah kuliah. Dan itu menjadi problematika ya, atau problem yang memang perlu diselesaikan. Maka banyak gerakan-gerakan kerohanian orang muda mengajak kalian untuk ikut. Ya. Di kampus ada Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar. Jadi saya mau tanya nih, bangga nih ketika kalian masuk Fakultas Hukum itu ada IMK Pijar. Ya. Nggak ada yang jawab nih, nggak bangga berarti. Oh, luar biasa, harus bangga dong. Bayangkan, senior-senior kalian dulu itu, bukan hanya senior ya, Sivitas Akademika itu, membuat IMK Pijar itu, ya, dengan doa dan puasa ya. Ketika kita masuk, luar biasa, di kampus ini rupanya ada gereja yang namanya IMK Pijar. Nah, itu adalah gerakan ya, gereja untuk menjaga moralitas kita. Nah, itu. Maka kalau ada kegiatan IMK Pijar itu yang tidak bermoral, kalian jangan ikut. Ada yang mengatakan, kami tidak mau ikut IMK Pijar tuh, pengurusnya pemabuk. Saya baru tahu ada dulu kawan saya setelah dunia kerja. Kami tidak mau gabung OMK, Bang. Apalagi KMK tuh, Bang. Semuanya pemabuk. Waduh. Saya tidak minum sama sekali ya. Rambut panjang, gondrong dulu. Ya. Pernah jadi wakil ketua Mudika, pernah juga ketua UKMF, pernah juga pengurus KMK. Jadi ada image yang jelek yang ditanamkan ya, karena moralitas kita rendah. Tapi saya yakin dan percaya IMK Pijar pengurusnya moralitasnya tinggi, makanya diberikan tempat. Ya, dulu tempatnya itu terpisah tuh, ya. Waktu tahun 2018 saya sosialisasi di sana dengan senior kalian di sana, tempatnya tidak seperti itu. Sekarang tempatnya udah luar biasa, ya. Dibangunkan kampus karena apa? Tujuannya adalah ada penilaian yang positif dari pihak kampus dan dari pihak ya pemegang ya. Dekan, terutama pimpinan, wah ini harus dibuat tempat yang bagus, layak sekretariatnya. Tujuannya adalah, ya, itu untuk yang namanya penjaga dan pengembang moralitas. Nah, jadi IMK Pijar itu bukan tujuannya kalian masuk kampus hukum itu, ya, lalu tidak mau wajib ikut IMK Pijar, tapi harus wajib karena kita adalah umat gereja Katolik, gereja dalam huruf kecil, yang harus ikut, terutama semester 1, semester 2. Nah, ini menjadi persoalan kalian. Ya, sedangkan di online ini saya tanya dengan, ini kan gabungan sebenarnya ini ya. Saya tanya pengurusnya, berapa jumlah mahasiswa baru tuh? Ya ada lebih lah, sekitar 50 Pak. Betul ya? Bud ya? Budi? Andre? Mahasiswa barunya betul enggak? Yang baru bergabung nih, ini pengurusnya berapa orang? Yang lainnya belum. Nah, saya rasa kita tidak bangga menjadi ya mahasiswa Katolik Fakultas Hukum. Makanya dulu senior-senior itu modelnya kayak ospek. Itu karena pengetahuan mereka seperti itu saja sih sebenarnya. Nggak ada bawa ngerjain sebenarnya. Tapi untuk menjaga soliditas, kekompakan, kecintaan terhadap gereja kita yang ada di kampus Fakultas Hukum yang namanya IMK Pijar. Apa santonya? Santo apa? Thomas ya? Thomas Aquinas ya? Pelindungnya. Luar biasa. Jadi ini baru berapa orang nih? Belum kompak berarti. Kalau zaman kami dulu misalnya di UKMF itu tuh udah habis dah kena. Ya, bukan kata habis ya. Saya katakan itu disiplin yang bagus. Ya. Kalau kita tidak punya disiplin, hancur moralitas kita. Ya kan? Cowok minta kita buka baju, mohon maaf, yang cewek ya, kita buka baju.
Cowok kita mau keperawanan kita, kita kasihkan demi cinta. Kalau udah hamil nanti siapa yang tanggung jawab? Apakah cowok kita itu mau bertanggung jawab? Ya, belum tentu. Kecuali dikejar pakai mandau sama bapaknya. Ujung-ujung kan rusak kuliahnya. Begitu juga yang cowok kan. Kalau kita menghamili orang, apakah kita bisa menyelesaikan kuliah? Ya kan? Pastilah kacau balau kita. Ya kan? Belum lagi udah menghamili orang atau dihamili lalu mau menggugurkan. Udah berdosa berat, tambah lagi dosa. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga, kena paku, kena cat. Nah, selesai. Nah, ini harus dipahami bahwa moralitas itu pada semester 1, 2, dan selanjutnya sampai semester 8 ya. Itu harus dipegang benar. Karena kalau kita tidak punya moralitas yang tinggi, ya, spiritualitas kita untuk belajar pun rendah. Contoh jangan jauh. Kok kita ini anak Katolik ini enggak nyontek ya? Coba lihat kawan sebelah tuh, nyontek ya, nilainya tinggi. Kita aduh. Padahal ya, bagi mahasiswa Katolik itu adalah sesuatu moralitas yang rendah menyontek. Bagaimana bisa mendapat nilai A? Ya belajar, menghafal. Ya kan? Lagi UAS, bukannya belajar, menghafal, pergi ke warkop. Ya kan? Atau ya tidak mempersiapkan diri, ya susah. Atau mempersiapkan diri, tapi menulis epean. Ya kan, berbagai macam cara lah untuk mendapat nilai. Ya kan, nilai akhirnya harus A. Nah, itu sama cerita kalau orang sukses, mau menghalalkan segala cara. Nah, itu moralitas kita berarti dipertanyakan. Sama seperti kita misalnya, ya, mana lebih bangga mendapat nilai C dari usaha sendiri atau mendapat nilai A dari menyontek? Ya, memang bangga mendapat nilai A. Tapi kalau moralitas kita rendah, oh kita sangat bangga. Tapi kalau kita dapat nilai A, kita tidak bangga karena moralitas kita tinggi, tapi kita mencontek. Akhirnya kita memperbaiki diri untuk bertobat, tidak mencontek. Tapi kalau nilai kita C, nah ini tadi, kalau moralitas tinggi, nilai kita itu di dunia itu rendah, kita pasti dihina-hina dunia, diolok. Sama seperti kita, sebagai orang Katolik. Nah, apa kalian buat tanda salib? Ngusir lalat gitu. Belum lagi dibilang, kok Tuhan kalian 3 ya? Nggak bisa kita jawab. Padahal menjawab itu adalah sesuatu yang berasal dari iman kita yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi harus dipahami bahwa keputusan moral sejati yang diambil oleh kaum muda seringkali dikacaukan oleh pengaruh masalah-masalah penting yang sedang berkembang dewasa ini, sehingga membelenggu secara erat hidup kaum muda. Maka sebagai pendamping, saya menganggap IMKA Pijar itu pendamping ya. Pendamping ya, yang sangat efektif. Makanya segala kegiatan IMKA Pijar itu harus diikuti. Nah, ini koreksi atau evaluasi bagi Andre nanti nih. Boleh dipanggil mahasiswa-mahasiswi yang barunya. Alasannya apa lagi? Kan tidak mungkin UAS pada hari libur ya. Kalau ada UAS di hari libur itu UAS apa tuh? Ya, bukan ujian akhir semester, ya kan? Uji aku sayang kali, ya enggak? Begitu, ya. Jadi saya yakin dan percaya tidak mungkin era kalian ini tidak punya pulsa, ya kan? Kalau memang tidak punya pulsa ke warkop lah sebentar kan. Nah, ini enggak, paling tinggi tadi 20 orang yang masuk, keluar lagi 2, ya kan? Atau pulang kampung. Aduh, masa hanya libur berapa hari pulang kampung? Oh, kampungnya dekat Pak, Anjungan. Anjungan memangnya enggak ada sinyal, ya kan? Enggak ada Pak, Anjungan. Anjungan mana enggak ada sinyal? Dasar Anjungan yang, ya, mungkin kalian Anjungannya dimatikan sinyalnya kan begitu. Nah, ini perlu dievaluasi sebagai suatu bentuk bahwa menjadi mahasiswa Katolik itu harus menjadi terang dan garam. Dan pro ecclesia et patria, demi gereja dan tanah air. 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya. Nah, itu
masalah yang membelenggu kita sekarang ini. Masalah. Makanya Imkapijar melayani kaum muda atau mahasiswa Katolik yang muda itu perlu memusatkan perhatian bagaimana kaum muda membentuk pertumbuhannya sendiri dan membentuk kepekaan evaluatif tentang apa yang seharusnya mereka perbuat dalam konteks panggilan Yesus. Mari ikutlah aku. Jadi, pengurus Imkapijar itu adalah wakil-wakil Kristus di kampus yang mengajak orang untuk mari ikutlah aku, mari ikutlah Yesus. Jadi harus dipahami ya. Jadi kalau ada pengumuman, "Hei, mahasiswa Katolik, Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura, marilah kita misa kampus." Kalau kita lalu tidak ikut misa kampus, berdosa dong. Karena itu adalah panggilan dari Yesus sendiri. Jadi Bung Andre ini, atau yang kalian Bang Andre ini, atau Bang Budi selaku pengurus itu memanggil kalian itu adalah wakil Kristus dia tuh. Ya kan? Mencari kalian di online. Ya kan? Jadi penting untuk dipahami itu. Lalu menurut psikolog ya, Ervin Staub, moralitas adalah serangkaian aturan, kebiasaan atau prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama. Suatu perilaku yang mencerminkan keluhuran manusia. Dengan demikian moralitas terdiri dari penerimaan atas lingkup yang terpilah-pilah dari perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh mereka yang percaya dan terbukti diterima dalam interaksi sosial maupun hubungan antar pribadi. Nah itu. Jadi kalau yang tidak ikut kegiatan hari ini, baik ya, ini kan pasti Bang Andre atau Bung Andre ini udah menginformasikan, bahkan memanggil kalian. Betul ya Andre ya? Udah disosialisasikan kan? Atau ada yang tidak baca web? Udah kan? Jadi Google Meet ini bisa menampung berapa? 100 orang bisa ya? Cukup? 100 orang bisa. Bisa kan? Nah, jadi kita ketahuan moralitas kita itu rendah. Nah, itu saja sih. Kita kan mahasiswa bisa menilai. Ya kan? Kita bisa menilai diri kita. Kalau kita tidak ke gereja hari Minggu, berarti moralitas kita rendah dong. Ya. Kalau kita pacaran kelewat batas sampai nge-seks, pre-seks, itu moralitasnya sangat rendah. Ya, apalagi sampai menghamili orang lalu menggugurkan. Itu moralitasnya buruk. Ya. Jadi gereja itu menetapkan standar moralitas itu melihat ya kejadian yang dilakukan oleh perilaku manusia. Kan ada 3 dosa berat. Membunuh, berzina, menghujat Roh Kudus. Nah, kalau kita lakukan 3 itu, moralitas kita itu adalah sangat buruk. Ya kan? Moralitas itu kan tinggi, sedang, rendah. Ya kan? Nah, kategori rendah itu ada yang kurang, ada yang buruk, ada yang sangat buruk. Tidak tahu yang di bawahnya itu. Nah, bahasanya moralitas itu baik dan jahat. Maka ada doa Santa Faustina, "Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu." Nah, makanya moralitas itu dibangun sesuai dengan apa yang disebut oleh psikolog Ervin Staub tadi. Ya. Bahwa perilaku-perilaku pribadi dan antar pribadi ini menjamin atau bisa mengevaluasi ya, tentang diri kita. Pernah enggak kalian ya, kalian mahasiswa hukum ini melakukan ya, kok rasanya enggak etis misalnya. Contoh misalnya kalian membuat pooling ya, pooling. Jadi dari mahasiswa baru nih kalian pooling atau seluruh mahasiswa. Tidak perlu tulis nama, termasuk dari pengurus sampai dengan mahasiswa senior ya. Poolingnya 2 aja, ya kan? Tinggal di checklist. Apakah Anda masih perawan atau perjaka? Nah, berani kah Budi? Dibuat begitu poolingnya. Andre, dibuat poolingnya, ya.
Harus dijawab. Tidak boleh, mana ada orang tidak jawab itu barang. Ya kan? Tidak menjawab itu berarti ya kacau nih. Harus dijawab. Jujur. Ya kan? Sehingga dari situ kita bisa dapat data program apa yang harus dilakukan, ditingkatkan oleh IMKA Pijar untuk menangani masalah ini. Ini belum masalah narkoba lagi ya, nanti dibuat polling lagi itu. Ya kan? Apakah Anda pernah mengkonsumsi narkoba? Kalau yang tidak pernah jawab tidak. Yang menjawab pernah itu harus di-polling lagi. Karena apa? Karena kalau kita hanya berdasarkan asumsi, bukan data, apalagi kalian mahasiswa hukum kan berdasarkan fakta-fakta, kalian tidak bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembalikan moralitas kawan-kawan kita itu menjadi tinggi. Nah, ya kan? Jadi dulu waktu saya di Bengkayang, waktu bimbingan penyuluhan, ada yang dari Bengkayang ya? Mana? Yang dari Bengkayang datang enggak tuh kemarin? Pengurusnya? Enggak ada kan dia? Orang Bekati itu, sok aduk. Enggak ada pulsa kan dia itu. Dan jangan balik dia. Nah, itu pernah saya tanya. Jadi kalau yang saya anggap diam, itu berarti sudah tidak. Ya kan? Wah, ini kacau nih saya bilang. Ya betul, waktu semester 1 ada beberapa siswi yang berguguran karena mengalami kehamilan. Semester 2 begitu juga. Sampailah terakhir itu pada semester, kan hanya 6 semester aja SMA, enggak ada lagi 7 semester ya. Sampai terjadi, ya mohon maaf, karena memang dia sudah masuk namanya di ujian akhir, ya akhirnya kan diolok oleh kawannya. Ya sambil hamil, sambil dia ujian. Itu tadi, moralitasnya itu. Dan itu terjadi. Moralitasnya rendah, ya. Akibatnya dampaknya luar biasa. Jadi ada semacam cap atau kultus, ya. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih itu harus dipahami. Maka dalam setiap budaya perilaku tersebut tidak diragukan lagi mempunyai pola tertentu. Ruang lingkup seringkali, ya, ruang lingkup perilaku ini seringkali mencerminkan aneka macam dari masyarakat tertentu. Bagaimanapun juga di suatu pihak ada perilaku tertentu yang dianjurkan dan di lain pihak ada perilaku yang dilarang. Ya, cenderung untuk tidak diterima baik oleh individu maupun masyarakat. Nah, jadi moralitas kita itu 10 perintah Allah itu menjadi moralitas kita. Hafal ya 10 perintah Allah ya. Minggu depan lah kita singgung ya. Atau dicek satu-satu ya. Biasanya mahasiswa ini dulu enggak tahu sekarang lupa gitu. Lupa Pak gitu. Ya dulu enggak tahu gitu. Dulu dosen saya bilang, dulu enggak tahu sekarang lupa gitu. Bahasa kita kan karena kita mahasiswa. Kita kan maha tahu sebenarnya. Mahasiswa. Nah, sebagai contoh dalam ajaran moral Katolik, apa yang seharusnya diperbuat oleh seseorang secara tradisional disebut sebagai moralitas objektif. Objective morality. Nah, itu. Atau pendekatan hukum kodrat. Dalam kerangka ini, melalui pengalaman refleksi manusia, baik individu maupun masyarakat menyadari adanya perilaku-perilaku tertentu yang bisa memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat. Ya. Jadi perilaku-perilaku yang dianggap tradisional itu, ya, menjaga keperawanan, keperjakaan, itu memajukan masyarakat. Kalian mencegah yang namanya stunting, mencegah namanya kehamilan dini, mencegah yang namanya ya, aborsi, mencegah yang namanya perilaku menyimpang seksual ya. Jadi kan udah dijelaskan, ada bahkan di situ dijelaskan dalam hukum ya atau perintah Allah yang ke berapa? Jangan berzina, yang ke-6 ya. Nah, kemudian yang ke berapa? Jangan ingin berbuat cabul. Yang ke 9. Ya. Jadi 2 perintah itu luar biasa tuh. Sebenarnya perintah itu dari 1 sampai 10 mengajak orang untuk tidak berzina. Karena dalam perjanjian lama, perzinahan itu ketika kita melupakan Tuhan.
Kalau orang Israel itu berpaling daripada Yahweh, Elohim, Adonai, itu adalah orang yang ini ya, berzina namanya. Nah, jadi kalau kita lupa berdoa ya, atau kita sudah menyembah berhala, nah itu kerangkanya di situ. Tetapi perzinahan yang dimaksud ini atau cabul yang dimaksud ini adalah yang melakukan tindakan-tindakan ya, yang namanya percabulan itu ya berhubungan dengan pribadi maupun berhubungan dengan orang lain. Makanya ya dalam surat Rasul Paulus itu dijelaskan tuh ya, penjina, pemburit. Ya kan bahasanya itu bahasanya penyodomi maksudnya, pemburit namanya. Ya. Jadi Rasul Paulus itu menegaskan dengan tegas tentang bagaimana contoh-contoh orang pendosa. Nah, secara mendasar manusia pada posisi moral melalui satu atau dua cara. Pertama, orang bisa menyesuaikan diri dengan hukum eksternal atau aturan-aturan kelompok tempat ia menjadi anggotanya. Kemudian, tipe moralitas seperti ini disebut moralitas kelompok karena patokan perilaku seseorang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Itu berarti kepercayaan seseorang akan kebenaran tergantung dari interpretasi kelompok tentang apa itu kebenaran. Nah, jadi kalau kita masuk dalam suatu suku, ya, mohon maaf misalnya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat moralitas begini. Di suatu suku, ini saya tidak mau menyebutkan sukunya. Di suatu suku, dia tidak mau menggunakan bra ya, jadi payudaranya nampak. Apakah dia moralitasnya rendah? Oh, belum tentu. Yang dimaksud dengan moralitas itu bukan menyangkut pakaian. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi sekarang kalau kita pulang kampung, ya kan? Dulu itu ada tempat mandi perempuan, tempat mandi anak gadis, tempat mandi anak laki-laki, tempat mandi pria dewasa. Jadi dibagi. Jadi kalau misalnya tempat-tempat itu disalahgunakan, orang bisa diberikan sanksi adat. Ya. Masihkah di kampung-kampung tempat mandi orang, ya kan? Nah, yang sering terjadi ini orang mengintip. Nah, mengintip itulah yang disebut dengan moralitasnya rendah. Sedangkan orang yang diintip itu bukan moralitasnya rendah. Memang tempatnya. Kan kalau orang mandi telanjang misalnya. Paham enggak ya? Adakah yang mandi di kamar mandi misalnya pakai kemban? Kan enggak mungkin. Jadi moralitas itu adalah menyangkut pribadi dan kelompoknya. Jadi ketika ada satu kelompok itu tidak menggunakan pakaian atas, tetapi dia hanya menggunakan pakaian bawah menutupi auratnya saja, ya itulah moralitasnya. Apakah di situ terjadi pemerkosaan? Tidak ya. Justru tidak ada pemerkosaan di situ. Karena mereka tahu bahwa pemerkosaan itu moralitasnya rendah dan diberikan sanksi adat dan dikucilkan dari masyarakat. Nah, jadi harus dipahami. Jadi tidak bisa menentukan moralitas dari pakaian. Kemudian dari makanan. Nah, moralitas kalau tidak bisa. Karena kalau masuk di kelompok yang beragama A, memang dia tidak makan sesuatu yang dilarang oleh agamanya. Kayak orang Yahudi itu kan tidak boleh makan babi ya. Jadi dia tidak boleh. Jadi moralitasnya kalau orang itu sampai makan babi, jadi moralitasnya dianggap rendah. Nah, dalam tanda kutip bahasa agama itu berdosa. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya tentang moralitas nih. Ya, kalau tidak bisa dipahami nanti diputar di YouTube saya saja. Tetap saya rekam di YouTube punya saya ya. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih, jadi moralitas itu seperti itu. Sekarang moralitas kita menyangkut Imka Pijar. Seseorang yang diundang untuk ikut kegiatan Imka Pijar, kalau udah hadir itu berarti moralitasnya rendah. Tetapi ketika dia ya kan minta izin dengan Andre selaku ketua, maaf bang, saya tidak bisa ikut. Mengapa? Oh, karena saya ada kegiatan doa. Moralitasnya akan menjadi tinggi ketika dia sudah minta izin dengan Andre selaku ketua atau Bung Andre ya. Jadi karena barang ini sudah disosialisasikan sejauh beberapa
hari kemarin kan, atau dalam waktu yang mendadak. Ini hanya untuk menguji bagaimana mahasiswa Katolik semester 2 di Fakultas Hukum itu menyadari bahwa mereka memiliki Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar. Ya. Saya tanya Andre berapa pengurusnya? Pengurusnya cukup banyak nih, 30 orang. Yang datang waktu ketemu saya minggu lalu tidak sampai 10 orang. Nah itu tadi, karena ada sesuatu yang mengikat. Mohon maaf Pak, ini karena, atau mohon maaf Bang, ini karena ada yang kuliah. Udah tunggu-tunggu sampai jam 5, oh masih ada yang kuliah. Oh ya udah. Tapi biasanya bukan kuliah penyebabnya. Tidak mau gabung sebenarnya. Nah, dengan alasan menganggap moralitas orang itu rendah. Oh, di situ sarang penyamun tuh. Ya kan? Orang yang tidak bisa minum bisa jadi minum katanya. Nah, ini harus dipahami bahwa moralitas itu bisa kita cap pribadi, tetapi itu adalah penilaian yang sangat dangkal. Nah, di pihak lain seseorang bisa menginternalisasi moralitas yang bersifat pribadi. Dalam hal ini seseorang tidak sekedar mengambil atau menyesuaikan diri pada hukum atau aturan kelompok, meski sudah pasti bahwa individu harus belajar dari kelompok. Yang sebenarnya terjadi adalah melalui proses interaksi memberi-menerima yang kompleks, seseorang akan menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat atau kelompoknya melalui refleksi dan evaluasi personal. Seseorang mengembangkan moralitas pribadi yang pada taraf tertentu selaras dengan moralitas kelompok atau setidaknya merupakan sebagian dari aneka macam moralitas kelompok. Bagi masing-masing dari kita, tak bisa diragukan lagi bahwa proses internalisasi prinsip-prinsip moral adalah hubungan timbal balik yang kompleks dari penerimaan dan penolakan norma kelompok yang akhirnya menghasilkan apa yang disebut moralitas pribadi. Nah, begini. Saya berbicara tentang moralitas IMKA Pijar, ya. Jadi yang hadir pada hari ini adalah menerima IMKA Pijar sebagai komunitas kelompok yang harus dihargai dan dihormati. Betul ya, Andre? Saya mau nanya Andre, ketua nih. Kalau Andre mengundang orang tidak mau hadir, bagaimana perasaan Andre? Ya kan? Pasti kecewa. Apalagi kegiatannya online kan? Kegiatan online kan bisa ngerujak-ngerujak di situ, matikan kameranya, ya kan? Biasanya yang matikan kameranya kan cewek nih, malu ya. Bisa makan-makan, bisa baring-baring, tidur-tidur, ya. Bukan penelitian itu, fakta yang terjadi waktu kita belajar online ya. Betul ya? Saya ingat saja, ya. Atasnya dia pakai baju, bawahnya celana pendek. Ya kan? Mungkin kalian waktu online waktu itu kan bajunya atasnya putih, seragam sekolah, tetapi bawahnya macam-macam. Bukan menggunakan rok. Ada yang celana pendek, celana panjang. Ya kan? Bahkan mungkin ada yang berpakaian ala kadarnya saja. Sampai pernah terjadi itu dulu waktu kesaksian seorang dosen, kawan saya. Ya. Sampai dia lupa pakai baju. Ya kan? Hanya pakai bra aja. Itu karena lupa nutup, karena panik tadi itu. Karena kan jamnya udah ada. Sampai ketawa dosen dan seluruh mahasiswa. Itu tadi terjadi. Karena apa tadi? Ya kan? Online ini kan menggampangkan situasi saja. Nah, ini harus dipahami. Ya, kalau online ini kan kita berpakaian yang sepantasnya lah, tidak formal, silakan pakai baju kaos yang tidak berkerah pun tidak masalah. Tapi kalau dulu di waktu kampus yang online itu, awalnya itu kan pakai kaos oblong, lama-lama jadi risih dosennya pakai baju lah, ya kan? Lama-lama juga dicek lagi pakai celana, ada anak nih kan? Ya, ada yang hanya pakai celana pendek, bahkan terjadi pakai kolor aja kan gitu, maklum kan? Cepat-cepat tergesa-gesa karena mau kuliah online. Ya kan? Jadi moralitas kelompok itu ya didukung oleh anggota-anggota kelompok yang mau mendukung. Lalu yang tak mendukung ini bagaimana nih caranya? Dia harus bertobat gitu. Kata bertobat itu belum tentu orang bertobat itu dosanya dihapuskan ya. Karena dia bertobat kepada siapa dulu? Ya kan, bertobat itu kan berbalik kepada Allah sebenarnya. Tetapi kata bertobat itu dia harus berbalik kepada Allah, mengakui dosanya dan menerima sakramen pertobatan. Nah, itu baru dosanya dihapuskan. Banyak
kali kita ini salah persepsi. Kita misalnya bersalah dengan orang tua kita, kita minta maaf kepada orang tua kita. Tapi dosa kita apakah dihapuskan? Ya, belum dihapuskan oleh Allah, karena harus dihapuskan melalui sakramen pertobatan. Jadi orang Katolik seperti itu. Contoh dia bertobat, mohon maaf misalnya, dia melakukan hubungan seks, pre-seks dengan cowoknya. Ya kan? Lalu putus, dia bertobat, tidak mau lagi. Apakah bisa dijamin dia tidak akan melakukan pre-seks dengan cowok yang lain? Nah, tidak bisa dijamin. Karena apa? Ada situasi dunia, hawa nafsu, dan iblis yang sudah merasukinya. Maka dia harus dibebaskan dari dosa itu dengan menerima sakramen pertobatan. Ya kan? Nah begitu. Jadi moralitas kita itu sudah jelas. Jadi kalau kita ingin mendukung kegiatan IMKA Pijar, datang, hadir, rasakan, dan nikmati. Ya kan? Makanya kalau kita dalam perayaan Ekaristi itu kan kita datang. Datang karena diundang oleh Yesus Kristus. Kita hadir. Fisik kita hadir. Walaupun dulu ada dikecualikan ada misa online. Ya kan? Datang, hadir, rasakan. Kita merasakan. Merasakan di mana Yesus ya yang mengundang kita, menghadirkan kita itu, kita rasakan dan nikmati. Ya kan? Lihatlah. Ya kan? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Maka itu, datang, hadir, rasakan, dan nikmati. Baru kita bisa menjadi satu paket. Dan moralitas itu seperti itu. Akhir-akhir ini ada banyak kaum dewasa Katolik yang telah mengembangkan moralitas yang berpusat pada kelompok, tetapi tetap didasarkan pada penghayatan keagamaannya sendiri. Selain merefleksikan nilai-nilai personalnya sendiri dan mempertimbangkan berbagai pilihan moral yang mendukung pertumbuhan, banyak kaum dewasa Katolik juga menerima pendekatan moralitas kelompok atau moralitas eksternal. Nah, jadi begini, di usia saya ini kan saya harus masuk ke moralitas kalian. Moralitas kalian ini kan kita tidak tahu, tapi saya rasa karena kalian ini adalah mahasiswa dan juga kalian ini adalah anak-anak yang baik, pasti memiliki moralitas baik dan sopan santun yang baik. Nah, ini yang agak sulit bagi generasi-generasi di atas kalian. Sopan santun kalian itu berbeda dengan sopan santun menghadapi orang tua, ya kan? Kalau kalian menyapa kawan kalian, halo bro, halo sis, atau sopan santun di kampus itu beda. Kalau angkatannya di atas kalian harus panggil bang, walaupun usia kalian lebih tua daripada seniornya. Masih ya situ ya? Masih kan? Kalau kalian manggil nama kan berarti kalian moralitasnya dianggap rendah sama senior itu. Ya kan? Di push up dulu, seri itu. Kalau zaman ospek, ya kan? Nah, kalau moralitas masuk di dalam kelompok itu ya harus bergabung. Nah, saya rasa di situ yang harus dikembangkan kembali oleh IMKA Pijar. Oke, pada hari ini adalah evaluasi bagi ya mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Ya, bahwa pada pertemuan kedua harus menghadirkan lebih banyak. Harus ada stressing point begitu. Bukan marah, tapi evaluasi oleh Andre kepada para anggota-anggota di IMKA Pijar. Nah, makanya berbicara tentang moralitas kaum muda itu kita berbicara moralitas kehadiran dulu. Saya tanya, kalau orang dapat nilai A tanpa hadir kuliah, apakah itu bisa diterima oleh kelompoknya? Hah? Nih, kawannya tidak pernah. Tidak kan? Kalian akan protes kan? Dia tidak kuliah kok dia bisa dapat nilai A? Dari mana spiritualitas belajarnya? Dari mana moralitasnya bisa diukur tuh? Memang sih moralitas ya bukan moralitas pribadi, tapi moralitas kesepakatan kelompok. Kalau dia rajin hadir pun belum tentu dapat nilai A. Dia harus mengerjakan tugas, lalu mendapat nilai yang baik di UTS, mendapat nilai yang baik di UAS, betul nggak? Ya. Jadi kita bisa mengkritik, masa dia dapat nilai A, buat tugasnya enggak gitu kan? Nah, misalnya kan. Jadi moralitas itu bisa dikritik dan itu harus menerima kritikan itu. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih, jadi harus dipahami itu.
Ini berarti bahwa mereka menggabungkan diri hampir secara eksklusif pada otoritas sebagai norma buku dalam pembentukan keputusan moralnya. Pada contoh-contoh seperti itu yang memperlihatkan bahwa orang Katolik mengikatkan diri pada kelompoknya. Harus dipahami ya, orang Katolik mengikatkan diri pada kelompoknya. Jika mahasiswa Katolik Fakultas Hukum tidak mengikatkan dirinya pada Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar Fakultas Hukum, berarti dia sudah melanggar yang namanya moral. Wih, berat ya. Masa dia hanya kuliah aja? Ya kan? Mohon maaf misalnya, lewat sekretariat IMK Pijar ditunggingi aja. Jangankan manggil bang kan, lewat-lewat ya. Tidak merasa. Ya kan? Kita kan diundang, ya kan? Lalu kita hadir, merasakan dan menikmati. Nah, itu maksudnya. Jadi harus dipahami. Nah, dalam hal ini gereja, jelas. Gereja di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura adalah IMK Pijar. Ya. Menentukan apa itu perilaku moral memang sudah pada tempatnya. Hampir pasti gereja akan menentukan dan melaksanakan fungsi integral dalam pengambilan keputusan moral Katolik. Bimbingan gereja adalah hal yang harus didengarkan oleh kaum muda dewasa ini atau kaum dewasa Katolik. Nah, jadi kita terikat. Jadi kalau ada mahasiswa Katolik Fakultas Hukum tidak bergabung di IMK Pijar, berarti ya dia tidak mendengar. Dia tidak mau dibimbing oleh gereja. Tadi jelas, bimbingan gereja adalah hal yang harus didengarkan oleh kaum dewasa Katolik. Kalian kan adalah kaum dewasa Katolik. Memang disebut kaum muda, tapi mahasiswa. Kalau mereka akan mengambil keputusan moral pribadi. Jadi kalian mengambil keputusan moral pribadi itu, keputusan-keputusan yang dilakukan oleh IMK Pijar. Ayo kita ziarah, ayo kita misa kampus, ayo kita ikut Orkabina. Itu adalah keputusan moral yang dilakukan oleh pengurus untuk mengikat mahasiswa Katolik ya, yang harus dibina. Nah itu. Makanya saya lihat kemerosotan yang terjadi dalam pembinaan di UKMF itu terjadi karena kita tidak mau ya bermoralitas tinggi. Dan itu akan berdampak pada spiritualitas kita. Spiritualitas belajar yang ya, dia hanya belajar saja, tetapi dia tidak menggabungkan diri pada IMK Pijar, berarti ada kesalahan dalam pribadinya. Makanya harus diberikan yang namanya persepsi, pemahaman terus-menerus. Setuju ya mahasiswa semester 2? Nah, jadi mahasiswa semester 2 ini punya PR nih nanti nih. Ya kan? Sekarang budaya bukan budaya kekerasan, tetapi budaya partisipatif dengan mengajak kawannya. Mari ikutlah aku. Jadi kita sebagai alat Kristus untuk mengajak kawan-kawan kita untuk bergabung. Untuk apa? Tadi kita diundang, kita hadir, lalu kita merasakan dan kita menikmati. Nah, itulah tubuh dan darah Kristus yang kita santap setiap minggu. Kita jawab. Ya, kita jawab. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Bagaimana mau disembuhkan? Ya. Bagaimana kita mau disembuhkan kalau kita tidak menanggapi firman dan sabda Tuhan? Nah, lalu yang menjadi problem adalah apakah kesediaan mendengarkan seperti itu memang memunculkan pengujian yang hati-hati dan jujur terhadap nilai-nilai personal? Padahal nilai personal inilah yang secara nyata merupakan dasar bagi pembuatan keputusan moral yang asli maupun dasar bagi pertumbuhan moral. Jadi kawan-kawan yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, para mahasiswa Fakultas Hukum, para anggota IMK Pijar yang terkasih, pada pertemuan pertama ini kita hanya mau mengevaluasi diri kita. Ya. Jadi nanti mungkin Andre akan memberikan briefing setelah saya keluar dari ini, jadi belum keluar dulu, ya. Betul ya Andre ya? Halo? Nah, nanti saya keluar dulu, ya. Nanti kan Andre akan membriefing dulu kawan-kawannya untuk anggota-anggota barunya, sehingga pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi pertemuan berikutnya jadi Selasa minggu depan ya, Andre?
Ya. Jadi Andre akan membriefing dulu yang sudah hadir, ya baik ya. Yang belum hadir tolong dihadirkan. Jadi nanti Andre akan membriefing dengan pengurus yang lain ya. Bagaimana mahasiswa semester 2 ini. Jadi poin stressing poinnya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi ya maba baru 2023. Kalau kita tidak memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa Katolik atau adik-adik kita yang baru, bagaimana moralitasnya menjadi terikat akan IMKA Pijar ini. Makanya segala program-program IMKA Pijar itu harus diikuti. Ingat, kita menjadi mahasiswa Katolik ini pro ecclesia et patria. Bukan kita menjadi pribadi yang sombong. Segala kegiatan yang dilakukan oleh IMKA Pijar itu pastilah baik. Kalau tidak baik jangan ikut. Ya kan? Tetapi tetap harus bergabung. Kata jangan ikut itu ya lihat ya. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih ya, selamat jumpa dengan saya. Ya, semoga saya dapat memberikan ada materi ini cukup banyak nih. Sampai nanti keadilan sosial. Semoga kita bisa. Memang ini agak terlambat programnya. Bukan karena apa? Perlu sosialisasi jangka panjang. Ya, tetaplah nanti hadir supaya untuk memberikan dukungan. Selamat untuk menjalankan UAS ya. Jadilah mahasiswa yang baik dengan belajar dengan baik. Mari kita tutup pertemuan pertama kita ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Karena karya agung-Mu kami dipersatukan di tempat ini. Semoga dengan kegiatan ini kami menjadi pribadi yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan selalu mencintai Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkatilah kami yang hadir agar kerajinan kami tidak kendor. Bagi yang belum hadir, hadirkanlah mereka. Semoga mereka paham bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang berguna bagi pribadi mereka dan juga bagi organisasi kami, Ikatan Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum atau IMKA Pijar ini. Semoga apa yang kami lakukan ini menjadi suatu tanda pewartaan yang kami lakukan dan menjadi saksi-saksi Kristus yang berkarya baik di kampus kami, di keluarga, dan di negara kami. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan Raja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salve. Sampai berjumpa pada pertemuan kedua.